Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama di malam hari ini dengan hati yang bersyukur, hati yang selalu merindukan Tuhan. Kita hadir menyenangkan hati Tuhan, memberikan semua yang terbaik, yaitu penyembahan, ucapan syukur bagi Tuhan kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Sungguh malam hari ini hati kami bersyukur sebab kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semuanya karena kemurahan Tuhan yang selalu tercurah dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini dengan segenap hati, dengan hati yang merindukan Engkau, kami datang membawa ucapan syukur, pujian, penyembahan yang terbaik bagi Raja kami yang setia, Bapa kami yang kekal. Kami percaya sementara kami menyembah, Tuhan hadir dan Tuhan menjamah setiap kami yang menyembah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita buka hati kita bersama. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja sungguh hanya Engkau, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia.
Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, kawal aku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, yang ku sembah, yang ku sembah, sungguh hanya Engkau ya Tuhan. Yang ku puja, hanya Engkau. Yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab Kau Allah. Mari sambil angkat tangan kita ke surga, katakan, Yesus, kawal aku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Oh ku sembah Yesus, kawal aku. Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari sambil angkat kedua tangan kita, nyatakan, Yesus, Yesus, kawal aku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Satu kali lagi nyatakan, Yesus, Yesus, kawal aku. Yesus, Engkau Raja
kami. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curah Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan kini, kini aku menyembah, masuk hadirat. Kami menyembah-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kau yang kurindukan segenap hatiku, Kau yang kami mau ya Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau. Haleluya. Ralamaya syakarala. Oh ralamaya syakarala baralama. Sungguh malam hari ini kami hadir di tempat ini. Satu yang kami rindukan, bahwa kami mau merasakan hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau, menyembah dengan segenap hati dan segenap kerinduan kami kepada Tuhan. Oralamaya syakarala barala. Mari Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak engkau merindukan Tuhan malam hari ini. Bersama-sama bukalah kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Mari menyembah dengan segenap hati. Rindukan pribadinya. Inginkan Dia hadir menjamah setiap kita. Uralawaya syakarala barala barala barala. Uralamaya syak. Uralamaya syakarala barala barala. Jamalah setiap hati yang menyembah Engkau malam hari ini ya Tuhan. Sungguh kami merindukan Tuhan lebih dari apapun. Sungguh kami menginginkan Tuhan lebih dari yang apa yang ada dalam dunia ini. Sebab kami tahu Tuhan Engkau segala-galanya. Engkau pengharapan kami. Engkau sukacita kami ya Tuhan. Oh haleluya, ku merindukanmu ya Allahku. Oh
sembah Engkau Tuhanku, Engkau yang ku nantikan. Oh, Kau segalanya di dalam hidupku, di setiap jalanku. Uralama ya syakaralama, uralama ya syakaralama. Sungguh kami nikmati hadirat-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, kami mau tetap memuji kebesaran-Mu dalam hidup ini. Kami mau tetap menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup ini, dan tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Nyanyikan ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Ketika badai hidup menerpa setiap kami tetap percaya masih ada Tuhan dalam hidup kami. Masih ada Tuhan bagiku. Dengan iman kita berkata, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. bahkan ketika air mata kami mulai menetes, kami percaya Tuhan tetap ada dalam hidup kami, menopang kami. Masih ada Tuhan bagi. Mari yang percaya angkat tangan kita. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang penolong kami, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Yang percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup ini, menyertai kita. Mari sama-sama pelayanan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak kebetulan malam hari ini kami hadir tempat ini. Kami boleh dikuatkan ya Bapak malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup ini, tak pernah meninggalkan kami sendirian. Melewati semua yang harus kami hadapi hari-hari ini. Mari sama-sama katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghibur. Katakan, selalu menyertai kami. Tak pernah meninggalkan kami melewati badai dalam hidup ini. Setia penolong, penolongku hanyalah dirimu, menghibur, menguatkan kami, memberikan sukacita bagi setiap kami. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai kami, selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang. Mari sekali lagi katakan, selalu, selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Mari tetap kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat tangan dan kita percaya bahwa Tuhan tetap setia dalam hidup ini. Bahwa Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami menghadapi semuanya. Setiap badai yang diizinkan Tuhan harus kita hadapi. Percayalah Tuhan ada bersama dengan kita, menggandeng tangan kita melalui semuanya sampai akhir nanti. Menopang, mengangkat kami.
Oh, haleluya. Iman kami selalu teguh dalam-Mu Tuhan. Iman kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Sebab Kau selalu bersama hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, masa-masa kesesakan, masa-masa kesulitan Tuhan izinkan boleh kami hadapi. Untuk kami boleh semakin mendekat kepadamu, untuk kami boleh semakin keras menggandeng tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika badai hidup boleh menerpa kami, Tuhan izinkan menerpa setiap kami. Itu tanda bahwa kami boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna membawa kami sampai akhir. Mungkin hari-hari ini kami harus mengalami kesakitan. Mungkin hari-hari ini kami harus meneteskan air mata. Tetapi kami percaya Tuhan ada di samping kami, menggandeng kami, merangkul setiap kami, melewati semua. Oh, haleluya. Iman kami selalu kuat dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Tuhan. Dalam ini kami berserah, kami punya Tuhan yang ajaib, sanggup menolong kami, sanggup membuka jalan, sanggup menyertai kami. Kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat malam hari ini ya Tuhan. Karena kami mau terus percaya, karena kami mau terus berharap. Justru ketika kami diizinkan melewati badai, kami tidak menjadi lemah, tetapi kami boleh semakin kuat karena ada Tuhan ada dalam hidup kami. Karena ada Tuhan yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh. Ketika kami mulai lelah, ada Tuhan yang terus menopang kami. Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Tuhan satu-satunya tempat penghiburan dalam hidup kami. Tuhan satu-satunya tempat penghiburan bagi kami. Mungkin malam hari ini setiap kita mungkin menghadapi masa-masa kesulitan, masa-masa kesesakan. Saya beri kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa pada Tuhan malam hari ini. Utarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin kami memiliki kelemahan. Mungkin kami sedang menghadapi satu penyakit atau apapun juga Tuhan.
Tetapi kami percaya dan terus percaya. Mungkin hari-hari ini kami dikecewakan oleh beberapa orang. Kami mulai merasa kecewa, sedih. Tetapi kami percaya tidak salah kami datang malam hari ini. Karena Tuhan satu-satunya tempat penghiburan bagi kami. Tuhan satu-satunya tempat kekuatan bagi setiap kami. Tuhan satu-satunya penolong bagi setiap kami. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menjadi penolong bagi setiap kami. Penolongku hanyalah dirimu. Selalu menyertai kami. Apapun keadaan kami, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Penolong, penghibur, ku hanya Engkau. Selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku ya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, percaya, kita berseru. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi percaya, katakan penolong kami hanya Yesus. Penolongku hanyalah dirimu. Hidupku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku yang katakan selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku yang, mari sekali lagi katakan selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku yang setia. Kau setia. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya dalam keadaan apapun kami mau tetap bersuka cita. Karena ada Tuhan yang setia yang menopang setiap kami. Umat yang percaya sama-sama kita berkata. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita dalam hidup ini. Amin. Dia yang selalu memberikan sukacita yang baru dalam hidup ini. Mari sama-sama kita memuji. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranya
Penuhi gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka. Mari sekali lagi yang bersuka cita kita angkat tangan kita. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh oh, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkan kami. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh oh, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka. Mari sama-sama bertepuk tangan tinggi, katakan dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirang. Boleh lebih keras lagi, katakan dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka. Mari sekali lagi katakan dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh oh, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Yang bersuka katakan, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Yang bersuka cita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang percaya sukacita Tuhan mengalir malam hari ini bagi setiap kita. Yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bersukacitalah selalu, sebab jalan orang benar selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Lagi katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Imani Bapak Saudaraku, jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Bersama katakan, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lagi katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacitamu mengalir Tuhan. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, sama-sama lambaikan tangan kita. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Oh, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh
katakan jalan bersama dengan Yesus manis. Tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Oh, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lagi bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan manis, 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 sama sungguh manis. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Kasih salam kanan kiri muka belakangmu, katakan hidupmu disertai selalu oleh Tuhan kita. Yeay. Mari bersukacita kembali bagi Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Satu kali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Everybody say, oh, besarkanlah. Betoning ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan tinggi semua. Tuhan yang ajaib, yeah. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Katakan jiwaku, jiwaku diterus oleh-Nya. Jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Lewati segala hal dalam hidup kami tidak mau takut dan gentar, sebab kami tahu Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku,
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan segenap hati katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim dalam hidup kami. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan
Anugerahkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lewat pujian ini iman kami dibangkitkan bahwa seberapa besar masalah yang sedang kami hadapi, seberapa besar badai hidup yang sedang kami landa hari-hari ini, kami tidak mau takut, kami tidak mau cemas, kami tidak mau gentar, karena kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu, Dia menggenggam tangan setiap kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau percaya bahwa sekalipun masalah boleh hadir dalam hidup kami, tapi kami percaya saat Tuhan berjalan bersama dengan kami, ada kemenangan, pemulihan, kesembuhan, bahkan kelepasan yang kami terima malam hari ini. Berapa banyak engkau percaya Bapak Ibu Saudaraku? Mari angkat kembali kedua tanganmu. Bersamamu Bapa, ku lewati ini iman kami kepada Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah. Sekarang Bapak Ibu sendiri dengan segenap imanmu kepada Tuhan, bersamamu kami akan lewati semuanya itu ya Tuhan, dengan kuat, dengan bersukacita. Sebab Tuhan yang mampukan setiap kami. Sebab Tuhan yang menopang hidup kami. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Roh Kudus, terus bawa kami untuk kami boleh mengalami kelimpahan anugerah-Mu, kelimpahan dari kebenaran-Mu. Terus bawa kami untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bantu kami, tolong kami ya Roh Kudus, yang kami cintai, yang kami puja. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Fans Fanatik. Fans Fanatik. Anda kenal dengan bintang film Korea ini saudara?
Oke. Kenal dengan bintang film Korea? Belum muncul? Namanya K-pop, saudara. Iya, bintang film K-pop. Mana yang anak remaja putri kok nggak teriak, gitu. Ya, biasanya kalau anak remaja putri tidak, apalagi datang ke Indonesia, saudara, wah bisa histeris sekali, saudara. Ya, pokoknya mau datang berapapun harganya. Ya, nggak peduli, saudara, terobos, sulit juga, ramai pun juga mau datang, saudara. Ya, kalau naik bus ramai nggak mau, tapi kalau ini datang, saudara, ramai pun juga desak-desakan juga mau, saudara. Oke, kita akan bicara tentang fans fanatik. Tapi saya tidak akan membahas tentang fans fanatik, tentang seseorang yang fanatik dengan K-pop ini, saudara. Nah, ada satu artikel yang saya kutip dari IDM Times. Ini ciri dari orang yang fanatik. Contoh untuk kepada K-pop, ya, atau yang lainnya. Yang pertama, kamu niat banget meniru penampilan mereka. Ya, pokoknya mau ditiru deh, tiru abis. Bajunya pakai apa, rambut seperti apa, sepatunya apa. Ya, pokoknya tiru abis. Yang kedua, rela berhemat demi bisa menonton konser K-pop secara langsung. Jangan-jangan saudaraku ada yang mencuri uang papanya nih. Ya nggak biasa nyolong jadi nyolong, saudara. Ya, karena apa? Mau nonton, saudara. Yang ketiga, membela mati-matian K-pop. Saya nggak tahu saudara hubungannya apa gitu loh ya. Hubungan keluarga gue gak ada, tapi ketika K-pop itu dijelekin, saudara, dia marah besar, saudara. Bisa musuhan, bisa siwa, saudara. Yang keempat, selalu berimajinasi dengan idol K-popnya. Oh ini pacar saya, lihat dulu muka saudara. Gitu ya. Ini pacar saya, lihat dulu saudara ini siapa gitu, tahu diri kan. Yang kelima, posesif. Wah ini tidak boleh diidolakan oleh yang lain. Yang namanya K-pop itu salah satu bintang film harus punya saya, itu posesif. Saudara. Yang keenam, selalu setia membeli pernak-pernik berbau K-pop. Nah ini orang yang memiliki gejala yang disebut sebagai fans fanatik. Saya tidak mau membawa saudara untuk kita menjadi fans fanatiknya dari K-pop. Tapi saya ingin mengajak saudara, kalau orang dunia, dia bisa begitu menjadi seseorang yang fanatik kepada bintang film, kenapa kita tidak bisa menjadi fanatik dengan Yesus? Kenapa kita nggak bisa menjadi fans fanatiknya buat Yesus? Kalau IDM Times menyebutkan ada 6 ciri orang yang fans fanatik. Bagaimana tentang Alkitab? Siapakah orang yang fans fanatik dengan Yesus? Dia memiliki berapa ciri yang dia miliki? Sederhana aja, cuma 3. 3, nggak terlalu berat lah, saudara. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Kita akan belajar tentang fans fanatik buat Yesus. Nanti Anda meneliti dirimu baik-baik. Apakah saya sudah menjadi orang yang betul-betul fans, ngefan begitu sama Yesus. Bukan saja ngefan, tapi sungguh-sungguh fanatik gitu loh, mengikuti Yesus. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Ada 3 hal yang saudara mesti terapi dalam hidup ini. Supaya kita sungguh-sungguh dikenal sebagai fans fanatiknya Yesus. Bukan orang Kristen biasa, tapi orang Kristen luar biasa. Bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi orang Kristen yang punya pengaruh yang luar biasa. Ada 3, saudaraku. Siapakah orang yang disebut sebagai fans fanatik Yesus? Yang pertama, saudaraku, orang ini mau bertobat kepada Yesus. Katakan sama-sama apa, saudaraku? Mau bertobat kepada Yesus.
Kalau kita membaca ayat 27, di situ firman Tuhan berkata, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Pemungut cukai ini saudaraku adalah orang berdosa. Dia tuh sampah masyarakat saudaraku, yang gak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu seorang pemungut cukai saudaraku, mereka bekerja kepada sebuah negara yang lagi sedang menjajah Israel. Jadi dianggap sampah. Orang yang seperti ini saudaraku tidak memiliki sebuah kekuatan kesaksian di pengadilan. Orang yang seperti ini saudaraku tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Orang berdosa saudaraku. Tapi kita bersyukur orang yang berdosa seperti ini adalah orang yang dicintai oleh Yesus. Ayat 32 firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bertobat saudaraku. Jadi kalau Anda tidak dimulai dengan bertobat, Anda tidak akan bisa menjadi fanatik Yesus. Karena bertobat itu adalah pintu untuk kau mengalami betapa hebatnya Yesus. Apa itu bertobat, saudaraku? Bertobat itu dari kata metanoeo. Ya, bertobat dari kata metanoeo. Itu ada dua kata, meta dan nous. Meta itu artinya berubah. Ya, berubah, saudaraku. Dan yang kedua adalah nous. Nous itu perspektif. Atau kalau di dalam Roma pasal 12, ayat yang kedua diterjemahkan dengan akal budi. Atau mungkin istilah yang lebih keren lagi namanya world view. Cara pandang Anda bagaimana memandang dunia. Anda bagaimana memandang Tuhan. Itu akan menentukan seluruh kehidupanmu. Jadi saudaraku, kalau kita membaca ayat ini saudaraku, yang Yesus minta adalah berubah dalam arti apa? Berubah bukan dalam arti tindakan. Berubah dalam arti sesuatu yang di dalam, itu proses berpikir. Saudaraku, kalau kita mendalami tentang proses berpikir, di dalam alam Yunani, saudaraku, itu ada berapa jenis proses berpikir. Jenis yang paling bawah itu adalah yang disebut dengan oida. Oida itu adalah saya tahu melalui informasi. Saya tahu melalui hafalan. Saya yakin bahwa semua kita di sini menghafal Pancasila. Bisa hafal Pancasila? Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara bisa hafal? Saudara kok gak bisa hafal keterlaluan. Anda mesti menghafal, saudara, karena ini adalah dasar negara kita, saudara. Tapi begini, kalau Anda menghafal Pancasila, jangan terlalu bangga lah. Karena anak SD pun juga bisa hafal kok, saudara. Jangan-jangan mereka bisa jauh lebih cepat ketika ngomong. Itu namanya oida, hanya menghafal. Belajar informasi, begitu. Itu oida. Nah, tingkat yang kedua itu adalah yang disebut dengan ginosko. Ginosko itu adalah saya tahu melalui pengalaman. Misalnya ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda lihat, negara ini pecah, saudaraku. Bangsa ini pecah, hancur berantakan. Lalu Anda bilang, aduh untung di negaraku punya Pancasila. Itu namanya Anda sudah mulai tahu betapa hebatnya, betapa saktinya Pancasila karena Anda mengalami. Yang ketiga saudaraku adalah yang disebut dengan sophos. Itu kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan, kalau Anda membaca dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17, nanti Anda baca di rumah saja. Ya. Sophos itu kata sophos itu yang menjadi kata pembentuk filosofi. Ya, pemikiran sangat dalam. Saudara, Anda tahu ini air, itu namanya oida. Tapi ketika saya minum, saya ginosko. Yang namanya Sofia adalah yang menciptakan air ini. Itu Sofia. Dan Sofia itu aku bisa dua. Yang pertama datang dari atas. Datang dari atas itu pasti murni. Dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau datang yang dari bawah, dari dunia, dari setan-setan, itu menghasilkan iri hati, kedengkian, perpecahan. Saudara. Dia menciptakan perpecahan, bukan menciptakan kesatuan. Dia menciptakan kebobrokan,
bukan menciptakan kemurnian. Itu Sofia. Dan yang paling tinggi saudara di semuanya itu adalah, ini dia, nous. Nous itu apa saudara? Nous itu adalah, begini, oida, ginosko, Sofia sama dengan nous. Jadi dari hafalanmu, dari pengalamanmu, dari filsafat atau nilai-nilai dunia atau nilai-nilai surga yang Anda pelajari, jadilah yang disebut dengan perspektif. Yang Tuhan bilang adalah berubahlah perspektifmu, bukan berubah hafalanmu. Berubahlah perspektifmu, bukan berubah pengalamanmu. Ketika kita berubah secara perspektif, itu artinya apa saudaraku? Kita merubah semuanya yang di bawah. Kita mulai mendefinisikan ulang tentang apa yang sudah ketahui, apa yang sudah alami. Dan sudah mulai memilih Tuhan, aku akan memilih filosofi yang datang dari atas. Sebagaimana Petrus pernah ditanya kepada Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang apa? Itu datang dari atas, itu Sofia. Itu hikmat yang datang dari atas. Jadi saudaraku, yang dimaksud oleh Yesus bertobat di sini apa saudaraku? Perubahan secara totalitas di dalam proses berpikirmu. Berubah secara total, saudara. Saudaraku, pertanyaannya begini. Apa sih yang menjadi perspektifmu tentang Yesus? Apa yang saudara ketahui tentang hafalan, tentang apa yang saudara pernah pelajari sekolah minggu? Apa yang saudara alami tentang Yesus? Lalu kemudian saudara mulai belajar tentang nilai-nilai keyesusan. Dari mana kau mempelajari? Apakah dari saksi Yehova? Apakah dari bidat-bidat yang lain? Itu pasti akan menghancurkan hidupmu. Karena perspektifnya pasti salah, saudara. Saudara, perspektif kita tentang Kristus akan menentukan pertobatan kita akan menjadi seperti apa. Apakah kita akan menjadi orang Kristen yang moralis, atau kita menjadi orang Kristen yang memang Kristen ilahi. Kalau pertobatan hanya berubah dari baik jadi jahat, saya mau kasih tahu, enggak perlu Yesus datang ke dalam dunia, agama cukup. Bahkan nggak perlu agama pun nggak apa-apa, yang penting ada hukum positif di masyarakat. Itu sudah cukup bisa membuat orang itu takut berbuat jahat. Bertobat di sini bukan berarti pertobatan agamawi, dari jahat jadi baik. Tapi sebuah pertobatan yang di dalam pikiranmu, Yesus itu siapa? Saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat, siapa itu Yesus, saudara? Saya berdoa pertobatanmu adalah pertobatan ilahi. Bukan pertobatan agamawi. Kita baca Lukas 5 ayat 31. Siapa itu Yesus? Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang datang dari atas. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. So, dalam ayat ini, penulis Injil Lukas lagi sedang menjelaskan bahwa Yesus itu dianalogikan seperti seorang dokter. Dan kemudian orang berdosa itu dianalogikan sebagai orang yang sakit berat. Orang yang lagi sedang sakit berat, orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia tuh butuh intervensi yang datang dari luar. Perlu intervensi seorang tabib, perlu intervensi seorang dokter. Ketika jantung saya merasa ada masalah, ada masalah. Saya datang ke salah satu dokter ahli jantung di gereja ini. Tolong periksa saya, Pak. Ada apa dengan jantung saya? Perlu intervensi. Kalau nggak diintervensi, Anda akan mati karena sakitmu. Demikian pula secara rohani, Yesus datang ke dalam dunia itu seperti apa yang namanya lagi sedang mengintervensi orang-orang yang mati rohani karena dosa.
Jadi Yesus datang mau membebaskan orang yang terikat dengan dosa, orang yang lagi sedang dilumpuhkan oleh dosa, orang yang lagi sedang dihancurkan oleh dosa, keluarganya, pekerjaannya, masa depannya. Yesus lagi sedang mengobati. Tanpa Yesus, kita tidak akan bisa melawan kekuatan dosa. Jadi saudaraku, apa yang menjadi pandanganmu tentang Yesus? Apakah dia hanya sekedar seorang nabi, pengajar moral? Oh tidak. Yesus lebih dari itu. Yesus adalah penebus dosamu. Saya ulangi lagi. Yesus adalah penebus dosamu. Kalau engkau bersuka cita, beri tepuk tangan buat Yesus. Kita baca lagi dalam Lukas 7 ayat 48. Di situ firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Who's Jesus? Siapa Yesus yang bisa mengampuni dosa? Di dalam ajaran Yudaism atau di dalam agama-agama yang berorientasi pada Timur Tengah, saudaraku, hanya Allah yang punya kuasa mengampuni dosa. Belakangan ini saudaraku, ada begitu banyak orang saudaraku mulai meragukan apakah Yesus Allah atau bukan. Dengan sebuah pertanyaan dilontarkan, tolong tunjukkan kepada saya di mana di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa saya adalah Allah. Saudaraku, saya tidak perlu tunjukin ayat, saudaraku, saya tunjukin salah satu ayat ini. Anda tahu Yesus itu Allah? Karena ayat ini. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dia bukan nabi, saudara. Dia bukan pendiri agama. Dia bukan pencipta sistem seperangkat moralitas. Tapi dia adalah Allah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dosamu yang sebesar apapun, nggak ada yang tidak bisa diampuni oleh Yesus. Saudara adalah orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan itu. Yang kedua, saudara, siapa Yesus? Saya akan mengajak kita buka Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang, bukan satu orang baik. Bukan satu orang yang lagi sedang, rajin beribadah. Tapi satu orang berdosa yang bertobat. Ada pesta besar di surga, saudara. Lebih meriah dari situasi ketika engkau praising di tempat ini. Karena malaikat lagi sedang memuji. Ada satu orang yang bertobat. Bukan bertobat dari jahat ke baik. Tapi bertobat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu dijadikan satu. Pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara di seluruh dunia, saudaraku, mereka butuh banyak orang, ribuan, jutaan, miliaran orang, saudaraku, yang mereka butuhkan bukan seperangkat penghakiman, seperangkat hukum moral yang membuat mereka tambah takut, saudaraku. Tapi mereka butuh, kau sudah diampuni dosamu. Beritakan itu, saudaraku. Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa maksudnya, saudaraku? Pertobatan dalam arti bukan menafikan hal yang baik. Hal yang baik itu adalah buah dari pertobatan. Oke, saya pengen tanya, saudaraku, ya. Berbuat baik dulu, baru bertobat, atau bertobat dulu, baru berbuat baik? Saya pengen tanya begini, kalau tadi sini menarik ya, dipakai kata pohon. Ya, buah dari pohon pertobatan. Saya pengen tanya, pohon dulu atau buah dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Ayo jawab. Kalau orang ateis aku debat tanpa akhir. Betul. Kalau orang ateis aku ya, dia akan debat tanpa akhir. Capek sekali aku. Tapi kalau dalam firman Tuhan, debat ada ujungnya dan ada akhirnya. Anda baca Kejadian pasal 1. Apakah Tuhan menciptakan buah dulu baru pohon?
Baca Kejadian pasal 1. Apakah Tuhan ciptakan telur baru ayam? Halo? Binatang dulu atau telurnya? Binatang dulu. Pohon dulu atau buahnya? Pohon dulu. Jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 1, dengan tidak langsung sebenarnya lagi sedang menegaskan, keselamatan itu mendahului perbuatan baik. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita diselamatkan pasti berbuat baik. Karena sesuai dengan pohonnya. Jadi mari bersama-sama kita memiliki sebuah perspektif yang benar tentang Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan itu berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pengampunan, itu adalah karya anugerah yang terbesar dalam hidupmu. Sebuah identitas yang sangat mulia yang mesti kau tanamkan dalam pikiranmu tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama. Jadi Anda mesti bertobat dulu. Kalau Anda nggak bertobat, bagaimana bisa menjadi fanatik Yesus? Anda mesti bertobat dulu, Anda mesti mengalami betapa Tuhan itu begitu luar biasa. Mengampuni saya yang begitu jahat, yang begitu berdosa, yang begitu rusak. Dia ampuni saya bersuka cita. Nah itu baru bisa Anda jadi fanatik. Ini yang pertama. Yang kedua saudaraku adalah, mau ikut Yesus kemanapun. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Mau ikut Yesus kemanapun. Ayat 27, 28. Dalam Injil Lukas pasal 5 yang kita baca tadi, di situ firman Tuhan berkata, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Meninggalkan segala sesuatu loh saudara, mengikuti Yesus. Menarik sekali saudaraku, kata mengikuti itu dipakai kata akluteo. Pengajaran tentang mengikuti Yesus itu ada di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Ini pengajaran Yesus. Dan pengajaran ini bukan diberikan pada orang Kristen biasa. Tapi orang Kristen yang luar biasa yang disebut sebagai murid-murid. Saya pengen tanya, siapa di sini yang berkata bahwa saya adalah murid Kristus? Angkat tangan. Saya adalah murid Yesus, angkat tangan. Coba, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau Anda adalah murid Yesus, saya minta buka telingamu, buka hatimu, buka matamu lebar-lebar membaca ayat ini. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius 16 ayat 24, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Kalau kita membaca ayat ini secara teliti, ada yang aneh gak? Buat saya ada yang aneh, kenapa mesti kata mengikuti 2 kali dipakai? Sebenarnya kan 1 kali cukup begitu. Misalnya begini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, kan cukup. Dalam bahasa aslinya sebenarnya beda, saudara. Mengikuti yang pertama dengan mengikuti yang kedua itu beda. Dalam bahasa aslinya, saudaraku ya, itu dipakai kata hopisomau, itu untuk yang pertama, mengikuti yang pertama, hopisomau. Artinya after me, di belakang saya. Yang kedua adalah akluteito moi, itu artinya follow me. What's different? Bedanya apa saudara? Yang satu di belakang saya, yang satu mengikuti saya. Saya minta Pak Julius maju ke depan Pak. Pak Julius, ya ini contoh saudaraku ya. Saya akan berikan contoh kepada saudara, apa bedanya? Yang satu after me, yang satu adalah follow me. Ya, oke. Coba Pak Julius berdiri di sini. Saya di depan Pak Julius. Saya pengen tanya, Pak Julius di belakang saya enggak? Di belakang saya ya. Oke, saya kemudian jalan 4 langkah. Saya pengen tanya, Pak Julius ada di belakang saya enggak? Di belakang saya enggak? Masih di belakang saya. Coba, saya jalan lagi suatu 3 langkah. Pak Julius masih di belakang saya enggak? Saya pengen tanya, walaupun masih di belakang saya, ada bedanya enggak? Ada bedanya, yaitu jarak makin jauh. Saudara bisa bayangkan kalau saya jalan 1000 langkah. Dia hilang saudara. Hilang. Hari ini banyak orang Kristen hilang. Kenapa? Karena tidak mengikuti Yesus. Nah kalau mengikuti Yesus seperti ini. Nah sekarang Pak Julius pegang pundak saya. Gitu ya, ikutin sama Pak Julius ya. Oke. Jalan.
ya udah mulai banyak liku-liku, ya mulai banyak goncangan. Dia tetap pegang saya enggak, saudara? Tetap pegang saya enggak? Ini namanya mengikuti. Yesus belok, dia belok. Yesus diam, dia diam. Saudara-saudara, ikutin saya. Saudara-saudara, Nah, itu namanya ikuti. Bertobatlah kamu. bertobatlah kamu. Kok kamu berani? Saya pendeta, saya punya otoritas. Kok kamu nekat? Bilang karena saya mengikuti Pak Hengki. Karena saya mengikuti Pak. Haleluya, karena saya mengikuti Yesus dong, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Pak Julius. Nah itu yang disebut dengan akuluteito. Dan yang menarik begini saudaraku ya, grammar dari akuluteito itu pakai kata verb, present, imperatif, aktif. Wow, what is it ini? Apa ini? Present itu artinya apa saudaraku? Present itu artinya terus menerus. Jadi Anda mengikuti Yesus bukan begini dulu ya, saya punya pengalamannya hebat bersama dengan Yesus. Saya itu pelayan Tuhan, saya rajin ke gereja, saya cinta sama istri. So, sekarang udah punya istri 2. Sekarang, maaf ya, udah kawin. Saya jadi kristal aja deh, Kristen Natal. Anda begitu bangga menceritakan masa lalu saudara. Enggak, sekarang saudara bagaimana? Masih mengikuti Yesus enggak? Ada banyak orang Kristen berpikir begini, Pak Hengki, ya saya mau mengikuti Yesus nanti deh kalau saya sudah sukses. Kalau saya sudah pensiun, saya akan mengikuti Yesus. Ya, menurut dia saya mengikuti Yesus adalah saya akan jadi diaken begitu ya. Ya, saya akan belajar teologi. Ya, walaupun sudah tua, giginya hilangnya enggak apa yang penting aku masih bisa ngomong begitu loh. Nanti, emang siapa saudara bisa menentukan hidupmu? Jangan-jangan you keluar meninggal saudara. Kita nggak pernah tahu ke depan itu apa yang terjadi. Hari ini, ambil keputusan untuk terus mengikuti Yesus. Kemudian imperatif, apa maksudnya imperatif? Imperatif ini sangat menekankan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak mengikuti Yesus, kalau kita mengikuti yang lain, kau pasti dikalahkan oleh kejahatan. Keluargamu akan dirusak oleh kejahatan. Pekerjaanmu akan apa? Akan menjadi busuk, akan menjadi ternoda, akan menjadi bobrok. Moralitasmu akan hancur, anak-anakmu akan rusak. Itulah dunia, itulah iblis. Banyak orang Kristen, so aku punya prinsip begini, saya sudah datang. Enggak, Tuhan tanya apakah engkau mengikuti aku. Datang dan mengikuti 2 hal yang berbeda, saudara. Banyak orang Kristen datang orang memang karena punya masalah. Ketika keluarganya hancur, baru datang sama Yesus. Ketika suaminya digondol sama orang, baru dia datang sama Yesus. Ketika perusahaannya ambruk, ditipu orang, baru datang sama Yesus. Ketika uangnya habis gara-gara berjudi, karena ngikutin orang, apa kata orang tentang judi, baru aku hancur, baru dia datang kepada Yesus. Makanya Anda nggak pernah mengalahkan kejahatan. Kejahatan akan mengalahkan saudara. Tapi kalau orang yang mengikuti Yesus, percaya saudaraku, orang ini yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan kejahatan. Berbahagialah seorang suami yang mengikuti Yesus. Istrimu akan aman. Berbahagialah orang tua kalau anak-anak yang mengikuti Yesus. Kau punya masa depan yang gilang gemilang. Kau akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat buat segala bangsa. Saya berdoa saudaraku, jadilah orang yang mengikuti Yesus. Bukan datang kepada Yesus. Kemudian saudaraku grammar berkata ini aktif. Maksudnya apa? Jangan tunggu berkat baru aku ngikut Yesus. Jangan tunggu orang tua aku berubah baru aku ngikut Yesus. No, aktivitas apa aku? Berinisiatif. Orang tua aku gak berubah, gak apa-apa. Yang penting aku ikut Yesus. Aku gak diberkati hari ini, gak apa-apa. Yang penting aku ngikut Yesus. Aku sekarang hidup susah, hidup miskin. Walaupun aku gak kaya, gak apa-apa. Aku ngikut Yesus. Jangan punya iman marketing, so aku jual beli. Tuhan kalau aku ikutin Yesus, tolong ya buktikan dulu kalau engkau bisa membuat saya kaya. Jangan begitulah saudara.
Ikut Yesus apa adanya, berinisiatif. Saudara. Percayalah kalau engkau mengikuti hal seperti ini. Kau mungkin gak bisa jadi orang kaya, tapi yang pasti kau bisa mengalahkan kejahatan. Kau mungkin gak punya posisi yang tinggi, tapi kau tetap menjadi orang yang dihormati oleh atasanmu dan dihargai oleh atasanmu. Jadilah orang yang mengikuti Yesus. Yang menarik begini saudaraku ya, orang Lewi ini saudaraku ketika dia bertobat, itu saudara ngerti bertobat? Dia itu bertobat dari pemungut cukai. Pemungut cukai itu ketinggalan uang, saudara. Dia dapatkan uang itu dan mereka kaya karena uang. Loh seharusnya kalau dia bertobat, dia dari pemungut cukai, loh dia masuk dong ke sistem kelewian. Agama Yahudi ada Lewi. Yang memang bekerjanya itu di bait Allah. Jangan main-main dengan Lewi, saudaraku. Lewi pun juga orang kaya. Lewi itu mendapatkan 110% dari semua penghasilan suku-suku yang lain. Setiap suku Israel, 11 yang lain harus memberikan perpuluhan kepada orang Lewi. Saudara bayangkan betapa kayanya mereka. Orang Lewi ini saudaraku ketika kerja sebagai pemungut pajak, dia mendapatkan uang secara haram. Tapi ketika dia berubah secara agama, dia masuk ke dalam sistem kelewian, dia mendapatkan uang secara halal. Yang satu haram, yang ini halal. Loh, yang Yesus maksud bukan begitu. Betapa hebatnya orang Lewi ini saudaraku, ketika dia meninggalkan yang haram, dia tidak mengikuti yang halal, dia mengikuti Yesus. Saya ulangi lagi, dia mengikuti Yesus. Inilah rahasia kemenangan orang Kristen. Bukan tertumpu pada moralitas agama, tapi tertumpu pada satu pribadi yang telah bangkit dari antara orang mati. Dialah Yesus yang kita ikuti sepanjang hidup kita. Hal ini juga sama kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat 17. Mungkin ada sebagai orang karismatik sangat senang ini karena ini adalah Roh Kudus. Paulus bilang begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di ayat ini firman Tuhan simpel sekali misalkan begini, kamu jangan dibilang kedagingan. Jangan dikuasai oleh nafsu kedagingan, mencurilah, nipulah, fitnah lah, segala macam. Jangan di situ. Tapi firman Tuhan juga nggak suruh orang ini, kalau gitu kamu hidup di dalam hukum Taurat. Nggak begitu juga. Hiduplah dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saudara mau hidup taat pada pimpinan Roh Kudus, saya mau beritahu pada saudara, kualitas hidupmu jauh melampaui tuntutan hukum manapun. Makanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki buah dengan 9 rasa. Buah itu melampaui hukum manapun, saudara. Saya berdoa, orang yang disebut sebagai fanatik Yesus, dia bukan fanatik sama agama, termasuk agama Kristen. Tapi dia fanatik kepada satu pribadi yang bernama Yesus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara. Siapakah orang yang menjadi fanatik Yesus? Ayat 29 sampai ayat 31. Situ firman Tuhan berkata, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Lalu katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Apa yang sangat dahsyat dari si Lewi ini ketika dia mengikuti Yesus? Orang yang mengikuti Yesus ini, saudaraku, dia bukan saja baik, tapi dia mencintai orang-orang berdosa. Saudaraku, ada 4 jenis orang Kristen yang berkaitan dengan orang-orang berdosa. Yang pertama, memisahkan diri secara total.
Jadi ketika dia dibaptis, terima Yesus, dia memisahkan diri, saudaraku. Dia hidup membiara, dia hidup askestis, saudaraku. Dia menolak dunia, dia terpisah dengan dunia. Ya memang ada orang yang seperti itu sih, saudara. Nah itu memang panggilannya. Panggilan itu beda dengan prinsip, saudara. Prinsip itu harus berlaku kepada semua orang. Kalau memang panggilan ya gak apa-apa, itu artinya setiap orang berbeda panggilannya. Yang kedua, bergabung dalam kejahatan. Udah baptis, udah terima Yesus, hari Minggu kebaktian, Senin bergabung dengan kejahatan. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu korupsi. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu nyabu. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu tetap main perempuan. Tetap kasar sama istrinya. Ini adalah yang bergabung dengan kejahatan. Yang ketiga, bergabung hanya untuk hal yang baik atau yang menguntungkan, namun tidak untuk yang jahat. Ini sama kayak Pilatus, aku cuci tangan. Artinya begini, kalau untuk yang baik-baik, saya akan ikut. Tapi maaf ya, kalau kamu minta saya untuk berbuat seperti kamu mau, saya tidak mau ikut. Nah ini yang ketiga sih masih lebih baik, saudaraku. Artinya masih punya hati yang takut gitu loh. Yang keempat, saudaraku, tidak memisahkan diri agar mereka mengenal Yesus. Saya pengen tanya, Lewi yang mana? Yang mana Lewi, saudara? Lewi yang keempat. Dia mengikuti Yesus, dia tidak memutuskan hubungannya dengan sahabat-sahabatnya para pendosa. Dia mengikuti Yesus dengan dia tidak kompromi dengan dosa mereka. Dia mengikuti Yesus. Dia undang orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Bahkan orang-orang berdosa yang lain seperti perempuan pelacur lah, segala macam sekolah. Mungkin itu teman-teman dulunya, saudara. Dia undang dalam sebuah pesta. Dan Yesus ada di situ. Orang Lewi itu senang, saudara. Kalau melalui dia, Yesus menyelamatkan banyak orang berdosa. Saya ingin tanya, saudara. Siapa temanmu yang karena engkau dia menerima Yesus? Siapa temanmu yang dahulu kau berbuat jahat bersama-sama, kompak untuk korupsi, kompak untuk menipu? Pada saat kau bertobat, kau tidak tinggalkan mereka. Kau bawa Yesus kepada mereka. Siapa dia, saudara, ketika engkau misalnya ucapan syukur tentang rumah. Siapa di sini yang pernah ucapan syukur di rumah? Rumah baru lah segala macam. Saya pengen tanya, biasanya di otak kita saya yang pertama kali kita undang. Pendeta pasti, betul. Yang kedua, siapa, saudara? Pengurus. Yang ketiga, teman-teman Betani. Itu namanya Anda memisahkan diri. Sekali-kali dong, saudara. Undanglah teman-temanmu yang brengsek. Dalam sebuah ibadah ucapan syukur di dalam rumah. Lalu jangan lupa undang pendeta Hengki Setiawan. Untuk saya berkhotbah tentang anugerah, tentang Yesus. Supaya mereka satu saat menerima Yesus. Saya mau kasih tahu. Pestamu akan jauh lebih meriah. Sebuah kemeriahan bukan saja ada sebuah pesta di dalam rumah. Tapi malaikat di surga bersuka cita oleh karena satu orang berdosa, bertobat, menerima Yesus di rumah saudara. Bawalah Yesus kepada mereka. Saudara, saya membuat sebuah kalimat yang berkata seperti ini. Bawalah Yesus kepada teman-teman Anda, bukan membawa agama. Jangan bawa penghakiman, saudara. Mereka sudah tahu kok perbuatan dosa ini. Itu sangat menyedihkan, sangat menyakiti. Mereka sudah tahu suku agama semua mengatakan pelacuran itu ada sesuatu yang gak benar. Yang mereka butuhkan bukan penghakiman. Bawalah anugerah pengampunan dalam Kristus. Bukan seperangkat kalimat penghakiman dari Taurat. Saya ingin mengajak saudara kita lihat foto ini, saudara. Anda kenal siapa foto ini? Dia seorang yang bernama Kakak, saudara. Ya, saya ingin sebutkan latar belakang sedikit saja. Dia lahir di Gama, di Brasil, 22 April 1982. Dia dikenal sebagai Ricardo
Kakak, atau dipanggil dengan panggilan akrab Kakak. Saudaraku, dia adalah seseorang yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola. Dan kemudian saudaraku, dia diterima di satu sepak bola nasional. Tapi nggak disangka saudaraku, dia bisa mendapatkan kepercayaan untuk bisa menjadi pemain internasional. Saya akan sebutkan dia punya prestasinya, saudara. Pada tahun 2001 sampai 2003 dia bermain di tim nasionalnya São Paulo, itu Brasil. Dia bermain 59 kali menghasilkan 23 gol. Tahun 2003 sampai 2009 dia bermain di Milan, 193 kali penampilan, 70 kali dia masukkan gol. 2009 sampai 2013 dia bermain di Real Madrid, 85 kali dia main, 23 dia menyerangkan gol di kandang lawan. Kembali lagi ke Milan pada tahun 2013 sampai 2014, dia bermain 30 kali, dia memasukkan 7 gol. Dia bermain lagi di Orlando City pada tahun 2014 sampai 2017, dia bermain 28 kali, 9 gol dia masukkan, saudara. 2014, dia menjadi pemain pinjaman di São Paulo. 19 kali main, dia 2 kali memasukkan gol. Ricardo Kakak ini adalah orang termahal kedua setelah Cristiano Ronaldo yang ditransfer dengan 96 juta euro. Sorry, orang yang ketiga ya. Kedua adalah Zidane. Itu sebesar 75 juta euro. Sementara Kakak ditransfer ke Milan, saudaraku, itu sebesar 65 juta euro. Orang yang ketiga. Termahal pemain sepak bola di dunia. Saudaraku, setiap kali dia menggolkan bola ke sarang lawannya, dia buka kaos jersinya, saudara. Di dalamnya ada kaos yang berkata seperti ini, I belong to Jesus. Saya dimiliki oleh Yesus. Dia lari, saudaraku, dan dia berlutut. Dia naik ke atas, semua pada melihat bahwa Ricardo Kakak ini menyatakan imannya bahwa saya dimiliki oleh Yesus. I belong to Jesus. Saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Kakak bukan seorang fans fanatik dari Milan, tapi dia adalah seorang fans fanatik kepada Yesus. Memang akibatnya dia ditegur oleh FIFA, saudara. Dan dia tidak boleh katakan fanatik dalam agama. Suatu kali saat dia diwawancarai, saya minta untuk pemain musik maju ke depan. Dia diwawancarai oleh televisi di Brasil. Pada umur 13 tahun, dia cerita pada umur 13 tahun dia dibaptis. Dia lahir dari keluarga Kristen Evangelical, gereja Injili. Orang tuanya membimbing Kakak mendalami Alkitab. Orang tuanya, wah indah sekali. Dia punya mimpi satu saat bisa main bola dengan timnasnya. Namun Tuhan Yesus menjawab lebih dari itu. Dia suka pakai kaos jersey, I belong Jesus. Satu kali dia mengucapkan sebuah kalimat seperti ini di dalam wawancara. Saya membutuhkan Yesus dalam segala hal. Membutuhkan bukan supaya saya hebat atau terkenal. Saya butuh Yesus. Karena memang saya butuh Yesus. Saya butuh Yesus dalam hal apapun. Dalam sepak bola, dalam keluarga, dalam pergaulan. Saya butuh Yesus. Seperti carang dan pokok anggurnya agar dapat berbuah. Carang itu harus nempel pada pokok anggur. Satu saat ketika dia diminta tolong oleh satu tim, Kakak bilang begini, aku gak bisa nolong. Hanya Yesus yang bisa menolong. Dan saya siap menjadi alat di tangan Yesus untuk menolong kamu. Ini orang yang fans fanatik Yesus. Bagaimana dengan Anda? Penutup, saudara. Mungkin Anda bisa lupa dengan khotbah saya. Tapi saya harapkan suatu esensi khotbah saya dalam kalimat ini. Yang berkata seperti ini. Anda tidak harus hebat untuk menjadi fans fanatik Yesus. Tidak perlu jadi orang baik dulu, saudara. Memberikan persembahan yang besar. Pelayanan yang cukup lama. Mesti mengikuti som dan sebagainya.
Anda tidak harus hebat untuk menjadi fans fanatik Yesus. Namun ketika Anda menjadi fans fanatik Yesus dari waktu ke waktu, percayalah, Anda akan alami kehebatan Yesus. Saya ulangi lagi. Anda akan mengalami kehebatan Yesus yang mengubah keluargamu, mengubah anak-anakmu, mengubah gerejamu, mengubah bangsa kita Indonesia. Yesus akan mampu mengubah hidupmu sehingga Anda menjadi berkat buat siapapun. Yesus mampu. Mari bersama-sama saudaraku, kita akhiri khotbah kita dengan kita selebrasi. Mengikuti Yesus adalah manisnya. Kita bangkit berdiri saudaraku, bagi saudara yang sudah diberkati oleh firman dan saudara bertekad untuk menjadi fans fanatik Yesus. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan joget, dengan gerakan, dengan lepas. Mari kita bernari-nari seperti Daud di hadapan Tuhan, saudara. Yuk, ayo sama-sama. Fanatik Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Sama-sama kita berdansa. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia pasti ada tunjukkan wajah sukacita kepada kiri kanan. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Sama-sama bergandengan tangan. Jalan bersama dengan Yesus manis, Bergandengan tangan. selalu manis di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, manis. Jalan bersama Dia, Ada amin. pasti ada. Sungguh kau alami, pasti kau alami. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Sama-sama kita berdansa. Bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Manis, selalu manis. Tepuk tangan. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Sama-sama. Selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis.
Yesus. Wow, 1, 2, 3 apa? Wow, Yesus luar biasa. Amin. Siapa di sini yang mau jadi fans fanatik Yesus? Engkau boleh angkat tangan. Kau angkat tangan, saudara. Ketika kau mengikuti Yesus, engkau tidak dikalahkan oleh dunia. Tapi engkau akan mengalahkan dunia. Bapak disuruh kau berkati anak-anakmu yang angkat tangan. Mereka mau jadi fans fanatiknya Yesus. Berkati mereka Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengalahkan kejahatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami menjadi fans fanatik Yesus. Keluarga kami tidak dihancurkan oleh dunia. Tapi keluarga kami akan menghancurkan dunia kejahatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katanya percaya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Sampai merah tanganmu. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk saudara. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Bersatu hati kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur di malam hari ini Tuhan. Buat firman yang sudah kami dengar. Firman yang sungguh memberkati. Firman yang sungguh menguatkan setiap kami. Biar melalui firman-Mu di malam hari ini. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Hidup dan hati kami selalu mengikut Yesus umur hidup kami. Karena kami tahu saat kami mengikut Engkau. Saat kami setia kepada Tuhan. Ada pengharapan yang baru. Sukacita bahkan semangat yang baru di setiap pagi. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberkati, biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru, bahkan kesehatan yang sempurna, selalu Kau berikan bagi hamba-Mu. Kalau di malam hari ini kami diberikan kesempatan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan ketulusan hati kami, sebab sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.